Ada apa, Pak? Tanyaku heran melihat wajah Pak Mul yang nampak kebingungan. Ini Den, Mas Bino pingsan setelah mengintip siapa yang mengetuk pintu. Tanpa menunggu jawaban dari Pak Mul, aku langsung menghampiri Mas Ben yang tergeletak di lantai. Aku menatapnya, memegang tangannya dan menerawang ingatan. Aku lihat bahwa Mas Beno baru saja melihat sosok pocong Sarah yang meminta tolong, namun dengan cara teror. Sudah Pak, tidak akan terjadi apa-apa. Ini hanya teror arwah tumbal lampor. Aku berbohong pada Pak Mul. Syukurlah, tapi keadaan Mas Beno bagaimana Den? Dia hanya kaget atau sawan. Biarkan dia beristirahat. Besok pagi juga akan membaik. Mari bantu saya pindahkan Mas Ben ke kamar. Lalu aku dan Pak Mul membawa Mas Ben ke kamar, lalu meninggalkannya sendiri. Setelah itu semua, Pak Mul pun tidak berani pulang. Dia lebih memilih menginap di rumah, karena bagaimanapun dia pasti takut akan arwah penasaran para tumbal. Karena dia pun ikut andil dalam semua kejadian ini. Dalam kamar tidak henti-hentinya aku terus memikirkan Sarah. Sungguh malangnya nasibmu. Seharusnya kamu bahagia dengan ku sekarang, bukan malah menjadi arwah gentayangan. Matahari sudah terbit, namun Mas Beno belum juga sadar. Dari tadi aku terus menunggunya dengan sekali menatap wajah Mas Ben. Wajah yang mirip dengan Agung, mengingatkanku dengan peristiwa malam itu. Saat aku tengah terlalu dengan ingatan kenangan kelam, Mas Beno akhirnya bangun. Lalu dia menatapku. Bagaimana Mas rasanya ketemu penghuni keranda lampor? Beberapa kalimat pertama yang aku ucapkan malah membuat dia seperti tengah mengingat sesuatu. Kau berjanji kepadaku akan menjelaskan semua ini, Wira. Aku hanya terdiam mendengar perkataan Mas Beno dan memikirkan bagaimana aku harus menjawabnya. Lalu aku menjawab, tentu dengan dibumbui dengan sedikit kebohongan. Lamor itu dari dulu sudah ada, Mas. Tapi dulu hanya sebuah keranda tanpa kain penutup dan terbang ke sana kemari. Jika saya melihat keranda itu berputar-putar di salah satu rumah warga, dapat dipastikan kematian akan menghampirinya. Mas Beno hanya terdiam dan mengangguk saat mendengarkan penjelasanku. Semalam saat dalam perjalanan menuju rumah Pak Rahmat, apa ada yang mengikuti kita? Dia bertanya lagi. Sepertinya Mas Ben mempunyai sikap ingin tahu yang besar. Wah, itu sih banyak Mas. Kalau Mas Beno sampai nengok semalam, dapat dipastikan Mas Beno datang ke rumah ini bakal menggendong dedemit. Itu alasan kenapa ayah menyuruh saya menemani Mas Beno. Desa ini masih asri, banyak hutan dan kebun. Jangan heran demitnya juga banyak. Kali ini aku pun harus berbohong. Mas Ben hanya diam, tidak menjawab semua ucapanku. Lalu aku pun pamit. Entah kenapa hatiku sudah merindu sepagi ini. Aku akan menemui Sarah. Aku mencumbu Sarah lewat tatapan, mengutarakan rindu lewat tatapan, dan menyampaikan segala rasa lewat tatapan. Bagaikan bunga mawar dalam lemari kaca, keindahannya hanya bisa aku lihat tanpa bisa disentuh. Maksudku bunga mawar dalam keranda. Saat aku tengah larut dengan khayalan, tiba-tiba Biningsih datang dengan terburu-buru, seperti habis dikejar hantu, dengan membawa bungkusan berisi sesaji. Sambil menutup pintu gubuk, Biningsih terus mengamati daerah sekitar, seperti ada yang mengikuti. Ada apa, Bi? Tanyaku keheranan melihat tingkahnya. Dokter itu, sepertinya dia mencurigaiku. Mas Bino maksud Bibi? Bagaimana bisa?
Iya, tadi kami bertabrakan. Lalu bungkusan sesaji ini tumpah dan dia tampak keheranan, lalu mengikutiku entah sampai mana. Bibi berbicara sambil merapikan sesaji di atas nampan. Ah, bagaimana bisa seceroboh itu? Mas Ben pasti lebih penasaran dan ingin tahu soal lampor yang meneror desa ini. Iya Wira, kau benar. Dia memang sepertinya orang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Aku akan memberikan sebuah pelajaran. Biningsih berbicara dengan senyum yang menyeramkan. Maksud Bibi pelajaran seperti apa? Tanyaku dengan penasaran. Kau lihat saja sendiri nanti. Perkataan Bibi ini benar-benar membuat aku takut. Sebenarnya siapa yang iblis? Nyi Lampor atau Bibi? Aku memikirkan pelajaran seperti apa yang Bibi Ningsih akan berikan kepada Mas Ben. Rasa penasaran itu pun akhirnya membuat aku terus memperhatikan Mas Ben. Aku ingin ikuti kemanapun dia pergi, dan aku amati setiap gerak-geriknya. Kini aku pun menatap Mas Beno yang duduk di bangku depan kebun jati. Aku mengawasinya dari balik jendela ruang tamu. Tidak ada yang mencurigakan, dia hanya menatap langit sambil sesekali melihat handphone yang berada di sampingnya. Sungguh dia kembali mengingatkanku akan dosa besar yang aku lakukan kepada Agung. Sayup-sayup dari kejauhan aku mendengar suara Biningsih melantunkan tembang Jawa, persis seperti yang dilantunkan di dalam gubuk. Mungkin karena penasarannya yang besar, Mas Ben pun terpancing dan tertarik untuk mengikuti suara Biningsih, dan aku pun bersiap untuk mengikutinya. Mas Ben terus masuk ke dalam kebun hingga sampai ke hutan. Setelah cukup jauh, suara dan bayangan Biningsih pun menghilang. Ah, aku tahu ternyata Biningsih hanya ingin membuatnya tersesat agar dia ketakutan dan tidak ikut campur dalam urusan kami. Dilihat dari ekspresi wajah dan tingkahnya, Mas Ben nampak panik. Dia terus memandangi area sekitar, lalu berlari ke arah depan. Aku pun mengikutinya. Selain karena ingin tahu apa yang akan terjadi, aku pun takut hal buruk menimpa Mas Beno. Seperti diserang anjing hutan, aku tidak menghiraukan para arwah tumbal lampor yang terus memanggil dan menggangguku. Yang terpenting sekarang, aku harus mengikuti Mas Ben. Tunggu, Ki Rekso ada di sini. Dia bertabrakan dengan Mas Beno. Seketika aku langsung bersembunyi di balik pohon. Meskipun keadaan gelap, namun tidak mustahil Ki Rekso bisa mengetahui keberadaanku di sini. Terjadi dialog antara Ki Rekso dan Mas Ben. Namun dari tempat aku bersembunyi, nampak tidak mungkin untuk bisa menguping pembicaraan mereka. Dari kejauhan, aku hanya melihat sepertinya Ki Rekso menunjukkan jalan kepada Mas Ben, dan Mas Ben pun mengikuti arahnya. Dengan pelan agar tidak menimbulkan suara, aku pun kembali mengikuti arah Mas Beno. Aku terus mengikutinya sampai sepertinya dia telah menemukan jalan keluar. Di depan itu adalah jalan kecil menuju rumah warga. Namun saat tinggal beberapa meter lagi, tiba-tiba seorang keluar dari semak-semak dan memukul pundak Mas Beno dengan gagang parang sehingga membuatnya pingsan. Orang itu membelakangiku. Aku pun tidak bisa melihat orang itu. Namun selang beberapa menit, seseorang datang. Aku terkejut. Ternyata dia adalah Topik, murid kesayangan Ki Rekso. Jika itu Topik, berarti lelaki yang memukul Mas Ben adalah Ki Rekso. Meskipun aku tidak melihat wajahnya, namun aku yakin ia adalah Ki Rekso. Lalu Topik pun menggendong Mas Ben dan membawa Mas Ben mengikuti lelaki itu. Dengan menjaga jarak, aku berusaha sebisa mungkin agar tidak kehilangan jejak mereka. Benar saja, mereka membawa Mas Beno ke dalam rumah Ki Rekso, lalu menutup pintu dengan rapat. Aku tidak bisa mengikuti sampai ke sana karena aku melihat rumah Ki Rekso dijaga oleh sesuatu, aura yang sangat kuat. Meskipun aku berada sedikit jauh dari rumah itu,
namun dada dan sekujur tubuhku mulai panas. Aku memutuskan untuk pulang, tinggal menunggu kabar esok. Saat tiba di rumah, aku langsung memutuskan masuk melewati pintu belakang, berharap tidak ada siapapun yang memergokiku. Namun ternyata saat pintu belakang berhasil aku buka, Biningsih sudah berdiri di sana, menatap tajam padaku dengan tatapan curiga. "Sampai mana kau mengikuti dokter itu?" tanya Biningsih. Dari mana bibi tahu? Kau masih mau membohongi aku?" Kali ini nada bicara Biningsih terdengar serius. "Mas Beno dibawa oleh Ki Rekso dan anak buahnya, Bi. Aku tidak tahu maksud mereka. Aku sendiri tidak sanggup untuk mendekati rumah Ki Rekso." Aku menjelaskannya semuanya pada Biningsih. "Tentu kau tidak bisa, Wira. Bagaimanapun Ki Rekso bukan orang sembarangan. Tapi kita bisa menyerang Ki Rekso dengan kelemahannya. Untuk sementara kita tunggu saja besok dan lihat apa yang terjadi dengan dokter itu. Sudah lebih baik kau cepat kembali ke kamarmu." Tanpa menjawab perkataan Biningsih, aku pun langsung masuk ke dalam, meninggalkan Biningsih seorang diri di dapur. Aku tahu Ki Rekso menaruh dendam dan curiga padaku. Sepertinya dia mulai ingin mengusik dan menggangguku, bahkan mengincar nyawaku. Pagi ini pun terdengar keributan di luar. Benar saja, semua orang panik mencari Mas Beno yang hilang. Ayah pun ikut panik, malah menjadi orang yang paling panik di antara kami. Sementara aku dan Biningsih santai saja, menunggu selanjutnya apa yang terjadi. Apa Den Wira tahu kemana hilangnya Mas Beno?" Pak Mul berbisik pelan padaku. "Tenang Pak, dia tidak diserang lampor." Aku pun kembali berbisik kepada Pak Mul, mencoba menenangkannya. Ayah pun mengumpulkan beberapa warga dan bersiap untuk mencari Mas Ben. Saat kami tengah bersiap, ayah pun sibuk membagi kelompok. Dari jauh terlihat Mas Ben datang dengan baju yang kotor, beberapa luka kecil di wajahnya. Sontak kedatangannya membuat kami terkejut dan langsung menghampiri Mas Ben. Dilihat dari keadaannya tidak terlalu buruk. Sepertinya Ki Rekso tidak berbuat apa-apa padanya. Malah ada sebuah cahaya hijau yang menyelimuti Mas Beno. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Semua orang nampak senang dan bahagia akan kepulangannya dengan keadaan baik-baik saja, tapi tidak dengan Biningsih. Dia nampak kecewa karena tidak terjadi hal buruk pada Mas Beno. Saat Mas Beno melihat dan melewati kami, entah mengapa Biningsih sedikit tersentak mundur beberapa langkah dari posisinya berdiri. Lalu bibi meraih tanganku. "Berhati-hatilah, dia membawa keris Ki Ageng Suro. Sepertinya nyawamu diincar, Wira." Biningsih berbisik pelan di telingaku dan membuat aku terbelanggak mendengar ucapannya. Jadi cahaya hijau itu adalah pancaran dari aura keris pusaka Ki Ageng Suro, keris pembawa ajal. Jika nama seseorang telah dikunci di keris Kiai Ageng Suro, cepat atau lambat keris itu akan membunuh korbannya. Meskipun si korban adalah orang sakti, namun keris Ki Ageng Suro akan menunggu hari apes si korban. Dengan kata lain, korban telah diincar dan akan terus dipantau sampai saatnya tiba. Tidak akan ada yang bisa lolos dari incaran maut pusaka peninggalan keraton tanah Jawa itu. Bisa dipastikan bahwa Ki Rekso mengincar diriku. Nyawaku dalam bahaya. Bisa saja sewaktu-waktu apes keris itu akan membunuhku. Aku harus mengatur siasat. Kedatangan Dokter Beno di desa ini sungguh sangat merepotkan. Dia selalu ingin tahu tentang lampor. Gerak-gerik aku pun sangat terbatas dan diawasi, terlebih dengan pusaka Kiai Ageng Suro yang kini berada di tangannya. Siapa yang memberikan keris itu padanya? Jika benar Ki Rekso, berarti nyawaku terancam. Apakah Dokter Beno tahu apa kegunaan keris itu? Setiap jam hanya pertanyaan itu yang mengelilingi otakku.
Tiap kali aku merasa gundah, hatiku tidak tenang dan nyaman. Seperti sekarang, meskipun waktu maghrib akan tiba, namun aku malah pergi ke gubuk belakang kebun jati. Sesampai aku di sana, aku melihat seseorang berlari sangat kencang, seperti habis melihat hantu. Siapa dia? Aku tidak tahu karena dia berlari sangat kencang. Dan aku juga lihat Biningsih yang celinguan, seperti sedang mencari sesuatu. Loh, Biningsih sedang mencari apa? Mencari siapa lebih tepatnya Wira, karena baru saja ada seseorang melihatku di sini. Seseorang? Siapa Bi? Apa orang yang aku lihat tadi adalah pelakunya? Kau melihatnya? Siapa dia? Entahlah Bi, aku hanya melihat punggungnya. Namun dia terlihat seperti siapa? Ah, tidak Bi, aku sendiri tidak yakin. Dokter Beno, Bi, aku berkata dalam hati. Tempat ini sudah tidak aman ternyata. Ngomong-ngomong, kau mau apa kemari? Melihat Sarah? Tadinya sih iya Bi, tapi sepertinya tidak jadi. Aku ingat bahwa ada perlu dengan Pak Mul. Wira permisi. Biningsih hanya mengangguk, mungkin dia heran melihat tingkah aneh dariku. Dengan memotong jalan kebun, aku lebih cepat sampai rumah Pak Mul. Kebetulan beliau sedang duduk di depan teras sambil membaca sebuah buku. Den, tumben kemari. Pak Mul langsung berdiri melihat kedatanganku. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Mari Den ke dalam, ajak Pak Mul padaku. Pak, sepertinya Mas Bino sudah terlalu ikut campur. Terlebih kemarin Wira melihat dia berada di rumah Ki Rekso. Benarkah apa Ki Rekso ingin memperalat Mas Bino, Den? Pak Mul bertanya dengan wajah terkejut. Entahlah Pak, Wira pun tidak tahu. Merepotkan sekali dokter itu, ucapku kesal. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Cobalah yakinkan dokter sialan itu Pak. Gunakan alasan apapun, jangan sampai dia ikut campur. Terlalu jauh, jangan sampai semuanya terbongkar Pak. Dan lagi, asal Bapak tahu, entah dari mana saya lihat dia memiliki aura pusaka Ki Ageng Suro. Dengan penuh emosi aku berbicara dengan Pak Mul, lalu aku pun menghela napas panjang. Sekarang Pak Mul lebih baik jika selalu berada di sana. Hasut dia Pak, dan selalu awasi dokter itu. Cepat pergi sekarang. Titahku pada Pak Mul, dia langsung bangkit dan pergi dari rumahnya. Tinggal aku terduduk lemas memikirkan betapa terancamnya hidupku karena kelakuan dokter Beno ditambah dengan pusaka yang ia miliki. Saat aku penasaran dengan pusaka yang ada pada Mas Beno pun membawaku melihat aku hanya sekedar menyentuh keris itu. Kebetulan hari itu Mas Ben sedang tugas di Puskesmas. Pintu Mas Ben rusak, tidak bisa dikunci dari luar sehingga memudahkanku untuk mencari pusaka itu. Aku terus mencari mulai dari laci hingga tempat tidur, namun aku tidak menemukannya sama sekali. Tapi saat aku sudah berputus asa hendak keluar kamar, ada pancaran sinar hijau muncul di balik saku celana yang tergantung di belakang pintu. Saat aku lihat ternyata benar, ini adalah keris Kiai Ageng Suro. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, lantas aku pun dengan cepat pergi ke kamar Mas Ben. Takut ada seseorang yang melihatku. Aku mengunci pintu kamar dan memulai memperhatikan benda kecil di tanganku ini. Dengan merapalkan mantra seadanya, aku mulai mencari tahu siapa yang diincar keris ini. Wajahku terlihat di ujung keris sebesar jari manis ini. Benar saja bahwa akulah yang diincar keris Kiai Ageng Suro. Namun entah mengapa keris ini tidak menunjukkan reaksi apapun saat di tanganku. Keris ini tiada tandingan, digunakan oleh para raja terdahulu untuk balas dendam. Meskipun si pemilik telah mati, namun siapapun yang telah menjadi sasaran Ki Ageng Suro, cepat atau lambat si musuh yang tertulis namanya di keris ini pasti akan mati.
Ini belum saatnya, keris Ageng Suro masih menunggu waktu yang tepat menyerangku. Namun terlebih dahulu aku harus menakuti Mas Ben dan memberikan cerita bohong tentang keris itu dan memastikan dari mana Dokter Beno mendapatkannya. Kebetulan saat aku melihat Mas Beno sedang duduk sendiri menatap kosong ke depan. Mas Beno, ini tadi siang saya melihat Mas Beno di Puskesmas. Saya mendengar suara benda berjatuhan di kamar Mas Beno. Saya kira Mas Beno, tapi karena Mas Beno tidak menjawab panggilan saya, lalu saya menerobos masuk ke dalam kamar. Lalu saya menemukan keris kecil ini ada di bawah pintu, ucapku berbohong. Oh iya Wir, ini souvenir punya saya. Mungkin karena tadi saya terburu-buru ke Puskesmas, jadi terjatuh dari tas saya. Dengan wajah sedikit panik, Mas Beno mengambil keris yang ada di tanganku. Souvenir, tapi saya lihat ada kodam yang bersemayam di dalamnya. Lah ngaco kamu Wir, kodam macam apa coba? Jawab Mas Ben. Kiai Ageng Suro Mas, pembangkit Lampor. Dimanapun Mas mendapatkannya, menurut saya bukan hal bagus jika Mas Ben menyimpannya. Kali ini aku mengarang cerita bohong. Sebelum perkataanku dijawab, azan maghrib lebih dulu berkumandang. Mas Ben pun pamit lalu melaksanakan wajibannya sebagai seorang muslim, atau mungkin lari dari kata-kataku. Sementara aku masih berdiri mematung, memperhatikan setiap langkah kaki Mas Ben. Saat dia melewati lorong dan melewati beberapa pajangan keris di tembok, salah satu keris mengeluarkan cahaya merah delima yang membuat aku penasaran untuk melihatnya. Ternyata cahaya merah delima yang membuat aku penasaran itu adalah ukiran wayang Semar di gagang itu. Setelah aku amati, ternyata keris itu bisa aku gunakan untuk memberi pelajaran kepada Ki Rekso malam ini. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Nantikan cerita dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.